Ketika Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia 647 triliun tahap pertama, otomatis ada take and give. Syarat apa? Pemerintah Cina dengan dibantu Amerika mendorong percepatan program sekularisasi bagi umat Islam Indonesia. Dan ini sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing tanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Akhirnya Presiden terbang ke Istanbul, Turki, ziarah di makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Ini. Jadi kalau Presiden Jokowi ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk, sementara Thayyip Erdogan ziarah di makamnya Muhammad Al-Fatih. Beda kan Pak? Jadi Erdogan beliau ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih, kemudian langsung launching Hagia Sophia 24 Juli resmi digunakan sholat Jum'ah, dan itu benar-benar menggelegar seluruh dunia, ya kan? Menggelegar seluruh dunia. Jargonnya apa? Dari Hagia Sophia ke Masjidil Aqsa. Makanya Pak, khotibnya tongkatnya bukan tongkat apa? Pedang, ya kan? Tongkatnya pedang. Ini simbol penaklukan setelah Hagia Sophia, Masjidil Aqsa. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada pesan tersirat. Khatibnya pakai pedang loh Pak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Presiden Jokowi ziarah ke Mustafa Kemal Atatürk. Untuk apa? Ittiba, mutaba'ah, ngikuti jejak Mustafa Kemal Atatürk untuk diterapkan di Indonesia. Kira-kira berhasil nggak? Berhasil apa enggak? Artinya dilaksanakan enggak kira-kira? Dilaksanakan. Tapi tolok ukur keberhasilan nanti, tunggu tanggal mainnya nanti, iya kan? Nah ini akhirnya resmi itu 2016 di Istana Negara, Presiden, Menteri Dalam Negeri, Mensesnek, Menseskap mengumumkan penghapusan 3.147 perda syariah di seluruh Indonesia pasca ziarah di makam Mustafa Kemal Atatürk. Resmi 3.147 perda syariah seluruh Indonesia hapus. Kemudian Mendagri waktu itu pertama kali diangkat akan menghapus kolom agama, kemudian akan menghapus perda jilbab di Aceh. Apa yang terjadi? Seluruh tokoh-tokoh ulama se-Aceh Raya, pejabat-pejabat pemerintah se-Aceh Raya, mulai dari bupati, wali kota sampai gubernur, bersama memberikan statement, lebih baik kami mati atau dipenjara daripada syariah Islam hengkang dari bumi Aceh Darussalam. Wahnya Mendagri nggak sido Pak, mau menghapus perda jilbab, tidak jadi. Nah itu. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, pemerintahan sekuler ini sudah dilaksanakan, sudah diaplikasikan oleh pemerintah. Jadi sekulerisme itu secara umum dapat didefinisikan sebagai pemisahan agama dari kehidupan publik.
Dalam konteks pemerintahan, sekularisme bermakna tidak diterimanya argumentasi agama sebagai landasan hidup bernegara. Fasruddin anid daulah. Dan ditolaknya aturan agama sebagai landasan aturan hukum positif. Makanya Bude langsung mengangkat rektor Universitas UIN, UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, ya kan? Langsung diangkat sebagai ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Langsung itu Profesor Yudian Wahyudi itu mencium tangannya Bude itu dengan khusyuknya. Padahal beliau ini paham syar'i, paham syariat, itu haram hukumnya itu, bukan mahramnya kan? Tapi dicium dengan khusyuknya. Ini rektor kampus Islam ternama. Apa setelah dilantik? Dia umumkan agama menjadi musuh terbesar Pancasila. Logikanya apa, Pak? Sekarang agama musuh terbesar negara. Ini ditolaknya agama, aturan agama sebagai landasan aturan hukum positif. Nah sekarang kira-kira bahkan sampai pidato, presiden pidato di depan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Bali hari Selasa 25 September 2017. Bukan PKI, tapi radikalisme agama yang mengancam Pancasila. Jadi presiden pidato yang mengancam Pancasila itu bukan PKI, bukan komunis, tapi agama. Coba, ini di depan pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia di Bali. Bahkan ada proyek adu domba mahasiswa, seminar di Bali. Tujuannya apa? Untuk memposisikan gerakan Islam sebagai gerakan radikal dan intoleransi serta anti Pancasila dan anti NKRI. Jadi umat Islam ini dituduh anti Pancasila, anti NKRI, radikal, intoleransi, anti kebinekaan. Ini dan aksi bela Islam 212 berberapa 411 ya 212 itu benar-benar mau dilemahkan sampai ke titik rendah. Yang ketiga, seminar di Bali itu memantapkan, jadi untuk melemahkan kekuatan umat Islam ini dimunculkan Islam Nusantara dan fikihnya fikih kebinekaan. Fikihnya Islam Nusantara, agamanya Islam Nusantara, kemudian fikihnya fikih kebinekaan. Apa kira-kira fikih kebinekaan? Contoh, pernikahan sejenis halal, zina halalan thayyibah, zina halal. Ini fikih kebinekaan oleh tokoh-tokoh liberal di Indonesia ini. Dan puncaknya apa? Untuk menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler yang kafah, ya, Pak. Puncaknya dimunculkan rancangan undang-undang HIP. Itu, Pak. Kalau itu disahkan, otomatis, Pak, persis sama dengan launching ana rabbukumul a'la. Persis. Akhirnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Sampai bahasanya Profesor Din Samsudin istidrat ini, Pak. Ya. Ini pemerintahan sekarang ini istidrat ini. Sama Allah di istidrat, dilulu dengan kezaliman-kezalimannya ini. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Majelis Ulama Indonesia Pusat
Ini di luar dugaan, Pak. Karena mereka sudah men-setting ketua majelis ulamanya ditarik. Dan ketika diminta untuk mundur, tidak mau kan? Ini sudah disetting supaya nanti untuk menjadi Indonesia menjadi sekuler yang kafah. Ini kan sudah kepalanya kan sudah dikurung sudah, Pak. Tidak tahunya di tubuh Majelis Ulama Indonesia Pusat itu ada Ketua Dewan Pertimbangan Profesor Din Samsudin, sekjennya Pak Dr. Anwar Abbas dari Muhammadiyah, ya kan? Termasuk juga bagian luar negeri Kiai Haji Muhyiddin, ya kan? Ini dua-duanya dari Muhammadiyah, sekjennya dari Muhammadiyah. Itu akhirnya dengan ditopang oleh seluruh majelis ulama se-Indonesia mengeluarkan maklumat tolak RUU HIP, sampai akhirnya ya ini, Pak, apa bahasa Jawa itu ndablek gitu, Pak. Sudah ditolak, akhirnya seluruh umat Islam dari Sabang sampai Merauke melakukan penolakan. Masih, Pak. Begitu RUU HIP masuk ke pemerintah, dari pemerintah dikembalikan lagi ke DPR, cuma diganti RUU PIP, HIP diganti PIP. Ternyata ini sudah ada agreement, Pak, dengan Cina. Fulusnya sudah diterima, otomatis, Pak, rancangan undang-undang ini harus on out, harus tetap. Nah ini akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa apa, Pak? Masyirah Kubro. Majelis Ulama akan menggerakkan Masyirah Kubro dan akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman au mutsyahidan. Allahu Akbar. Ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh Indonesia sekarang ini, Indonesia menjadi negara sekuler. Pak, Bu, kalau Indonesia menjadi negara sekuler yang kafah, kira-kira logikanya apa, Pak? Logika politiknya komunis akan bangkit. Itu sudah logika politiknya seperti itu. Kalau sudah Indonesia ini sudah menjadi negara sekuler yang kafah, komunis pasti bangkit. Itu logika politiknya. Jadi sejarah berulang. Ini. Jadi antum harus punya wawasan yang murni. Ini sejarah, tidak bisa dihapus. Jadi sekarang berulang. Yang ini sekarang jadi PDIP, ya kan? Yang tengah sekarang jadi yang tengah dimotori Islam Nusantara, ya kan? Kemudian yang kiri dimotori oleh KGB, komunis gaya baru. Artinya apa? Kader-kader komunis masuk di semua partai di Indonesia. Makanya jangan kaget, kader-kader komunis yang duduk di DPR pusat sekarang hampir 200 lebih. Sementara politisi Islam cuma 179. Kira-kira ketika Indonesia pakai sistem demokrasi, yang menang yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak. Makanya jangan kaget, dasar negara mau dirubah oleh kader-kader komunis yang duduk di DPR RI. Dasar negara mau dirubah, Pancasila mau dirubah jadi Trisila, Ekasila dengan RUU HIP. Ketuhanan yang Maha Esa akan dirubah ketuhanan yang berkebudayaan. Ini. Makanya antum ke depan calon-calon pemimpin Indonesia
Makanya jangan sampai buta apa? Buta politik. Jangan sampai buta politik. Harus melek politik. Paham? Ya? Jangan buta politik. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ketika umat Islam buta politik, yang mayoritas jadi minoritas, yang mayoritas jadi minoritas. Kita kan mayoritas, tapi kenyataannya minoritas. Kenapa? Buta politik, masa bodoh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Insyaallah kita sambung bulan depan. Ya. Tambah sedikit ya. Tambah sedikit. Jadi siapa yang memperjuangkan Islam pasca Serikat Islam yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto? Beliau adalah Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Dalam sejarah Islam di Indonesia, salah satu tonggak penting adalah ketika terjadi perdebatan ilmiah antara Muhammad Natsir, ini beliau tokoh Masumi, dengan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, dalam wacana konsep negara. Bagi Pak Natsir, Islam tidak dapat dipisahkan dari negara, karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan risalah Islam. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama dan mengelola wilayah tersebut. Sebab itu negara juga menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Ya. Coba. Yang patut digarisbawahi, negara juga menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Ini harus digarisbawahi. Beliau, Bapak Muhammad Natsir, mengutip surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bertitik tolak dari ideologi Islam ini, beliau Bapak Muhammad Natsir mengambil khulasah kesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi Abdullah, hambanya Allah, dan agar mencapai kejayaan, kemuliaan fid dunya wal akhirah. Benar? Tapi ternyata Presiden Soekarno menolak Islam dijadikan sebagai dasar negara. Presiden Soekarno lebih tertarik kepada pemikiran Mustafa Kemal Atatürk yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Artinya apa? Agama dipinggirkan. Kira-kira sekarang berulang enggak? Cita-citanya Pak Karno sekarang diteruskan enggak? Diteruskan, ya kan? Sekarang agama dipinggirkan. Sampai Pak Natsir mengatakan Mustafa Kemal Atatürk itu begundalnya Zionisme Yahudi.
Sampai akhirnya Presiden Soekarno mendapatkan telegram pengakuan dari organisasi Zionisme Yahudi Internasional berhubungan dengan pengangkatan Yang Mulia sebagai Presiden pertama Republik Indonesia Serikat. Tarekat Mason bebas dengan segala hormat mengucapkan selamat kepada Yang Mulia. Siapa Yang Mulia di sini? Presiden Soekarno. Dan menegaskan kepada Anda bahwa tujuan-tujuan Republik Indonesia Serikat untuk melayani kemanusiaan seluruhnya mendapat resonansi dalam asas-asas Tarekat Mason bebas. Jadi artinya agama dipinggirkan, sehingga yang menjadikan pijakan Presiden Soekarno waktu itu nasionalis sekuler. Ini yang apa namanya, yang perlu kita ketahui bersama. Apa yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Soekarno ternyata berubah lagi. Setelah tadi Presiden Soekarno meminggirkan agama, di akhir pemerintahan Soekarno lebih terbius pemikiran Karl Marx, seorang Yahudi anggota jaringan rahasia Illuminati. Jadi Marxisme, ideologi Marxisme dijadikan tameng Soekarno untuk membentengi kekuasaannya dengan mengusung ideologi baru, nasionalis agama komunis. Sehingga akhirnya pertanyaannya, ketika itu langsung PKI langsung gayung bersambut, sehingga di Jakarta waktu itu baliho besar ini Friedrich Engel, pencipta ideologi komunis, Karl Marx, pencipta ideologi komunis, sebelahnya Presiden Soekarno, sebelahnya D.N. Aidit, Ketua Komisi Sentral PKI. Ini baliho besar. Pertanyaannya, Bung Hatta dipinggirkan. Bung Hatta dipinggirkan. Sehingga akhirnya gayung bersambut, ada duet pemimpin besar revolusi, yaitu Bung Karno dan Ketua Komisi Sentral PKI D.N. Aidit. Bung Hatta kemana? Dipinggirkan. Presiden Soekarno dan Ketua Komisi Sentral PKI D.N. Aidit. Di akhir pemerintahan Soekarno. Ini ratusan ribu ini yang hadir di Jakarta. Ini jaya-jayanya PKI. Jadi petualangan politik PKI di era demokrasi terpimpin, Pancasila yang diakui Komisi Sentral PKI adalah Pancasila versi pribadi Soekarno, yaitu 1 Juni 1945. Saya tanya, sekarang yang dipakai Pancasila 18 Agustus atau Pancasila 1 Juni? 1 Juni. Berarti Pancasilanya PKI. Jadi Pancasila versi pribadi Soekarno isinya sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Ini yang sekarang mau dijadikan dasar negara. Ketuhanan ditaruh paling bawah. Padahal kita umat Islam diperintah oleh Allah
Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan asma Allah yang maha tinggi. Kalau Pancasila 18 Agustus, ketuhanan sila keberapa? Pertama. Siapa yang memperjuangkan itu? Ulama. Sementara ketuhanan yang berkebudayaan itu yang diperjuangkan oleh Presiden Soekarno, yang sekarang diteruskan oleh Megawati. Sejarah berulang. Berulang apa berulang? Berulang. Sudah tahu? Arahnya sudah jelas ya. Sejarah berulang. Jadi antum harus tahu. Akhirnya, apakah terus akhirnya ketika ideologi Nasakom terus muncul, semua tokoh-tokoh ulama setuju? Nah, 907 ulama seluruh Indonesia kumpul tanggal 8 sampai 11 September 1957 di Palembang. Kumpul mengeluarkan fatwa. Ideologi atau ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Wih, ya tegas ya. Tegas nggak fatwa ulama? Sampai-sampai bagi orang yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan keyakinan dan kesadaran kafir. Tegas ya. Ulama-ulama dulu tegas. Padahal Presiden Soekarno masih jadi presiden. Tokoh-tokoh 907 ulama mengeluarkan kafir, tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam, tidak ada waris mewarisi, haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Tegas itu. Nah, kalau tokoh-tokoh ulama yang sekarang mengeluarkan fatwa ini, kira-kira kemana tempatnya? Penjara. Penjara. Ulama-ulama dulu luar biasa. Akhirnya Presiden Soekarno marah, murka itu apa? Marah. Sampai akhirnya Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1958 pidato. Jadi 907 ulama yang mengeluarkan fatwa tahun 1957 muktamar di Palembang, itu kata Presiden Soekarno, komunis fobia dan satu perbuatan yang amoral. Jadi ulama 907 ulama itu disebut, dipidatokan oleh Presiden Soekarno amoral. Jadi ulama dikatakan amoral. Amoral itu kan gak duwe moral, berarti gak duwe akhlak, iya kan? Marah Bung Karno. Akhirnya tokoh-tokoh ulama dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Buya Hamka dijebloskan penjara 2 tahun 4 bulan. Muhammad Natsir, pencipta pejuang NKRI, di penjara 4 tahun penjara di Batu, Malang. Batu. Ini pencetus NKRI, pejuang NKRI, gara-gara nolak ideologi komunis, di penjara tanpa prosedur hukum. 4 tahun penjara di Batu, Malang. Makanya antum kalau ke Batu, sebelumnya itu kan kanan jalan ada Masjid Taqwa, Masjid At-Taqwa. Sebelum alun-alun Batu, kanan jalan itu Masjid
ketika beliau masih di penjara di Batu, Malang. Kemudian ini ulama-ulama ini di penjara 4 tahun penjara tanpa prosedur hukum. Jadi ratusan ulama seluruh Indonesia dijebloskan penjara. Sampai akhirnya peristiwa G30S PKI. Makanya Buya Hamka menulis dalam memorinya itu, hidup ini bukanlah satu jalan yang datar dan ditaburi bunga, melainkan ada kalanya disirami air mata dan juga darah. Akhirnya terjadilah peristiwa tahun 48, Gubernur Jawa Timur Suryo, Pak Suryo, di tali lehernya, kemudian ditari di belakang mobil, diseret dengan kecepatan tinggi. Ini Gubernur Jawa Timur oleh orang-orang PKI di Madiun, sampai akhirnya ditebas lehernya dan dibuang di sebuah sungai di kawasan Ngawi. Jahat PKI. Ini keganasan PKI Madiun. Para kiai pesantren dan keluarganya dibantai dengan cara-cara biadab. Pondok pesantren Gontor juga diserang. Sampai puncaknya muncul lagi peristiwa G30S PKI tahun 65. Ribuan umat Islam dibunuh, dibantai, sampai akhirnya malam 1 Oktober 6 jenderal dan 1 perwira dibunuh dengan cara-cara biadab dan dimasukkan ke lubang buaya. 6 jenderal dan 1 perwira. Saya tanya, PKI jahat atau jahat? Jahat. Biadab apa biadab? Biadab. Biadab. Sampai akhirnya coba ini. Ini kan pengambilan mayat-mayat 6 jenderal dan 1 perwira. Ada yang sudah ini dimasukkan di lubang buaya. Sampai Buya Hamka mengatakan, ternyata apa yang diucapkan oleh ulama-ulama di Indonesia, ternyata umat Islam tidak menghiraukan. Baru 10 tahun setelah apa yang disampaikan ulama terjadi, baru umat Islam se-Indonesia, ya Allah, ternyata peringatan ulama 10 tahun yang lalu sebelum kejadian G30S PKI, ternyata ulama-ulama diberikan basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya seluruh kaum muslimin yang tidak berdosa di Solo, di Kertosuro, Klaten, Boyolali, Banyuwangi, Kanigoro, Blitar, Takran, Magetan dibantai oleh orang-orang PKI. Sampai akhirnya pasca G30S PKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. Nah, sekarang sejarah itu berulang. TNI dan umat Islam kira-kira yang selama ini dimusuhi oleh PKI, sekarang ini umat Islam dan TNI. TNI di umat Islam diadu domba, TNI juga seperti itu, ya kan? Sejarah berulang.
Makanya nanti insya Allah nanti ada satu masa di mana TNI dan umat Islam akan bersatu lagi melawan komunis. Siap? Allahu Akbar. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.